Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita ingin mempelajari pesan-pesan Allah melalui Al-Quran dan penjelasan Rasulullah SAW mengenai ayat-ayat tersebut. Insya Allah kita akan membahas ayat yang keempat dari surat Al-Lail. Kita sudah membahas ayat 1 sampai 3, isinya sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Tidak, Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya malam dan siang. Malam dan siang itu ada perbedaan. Yang paling jelas, yang paling kentara adalah bahwa malam hari itu gelap dan siang hari itu terang. Tentu impact dari terang dan gelap itu banyak sekali, sehingga perbedaan sinar ini mempengaruhi perilaku orang yang hidup pada waktu siang hari dan di malam hari. Setelah Allah menyebutkan dua makhluk yang berbeda, yaitu siang dan malam, Allah menyebut lagi makhluk yang berbeda, yaitu lelaki dan perempuan. Supaya kita bisa melihat bahwa ini ciptaan Allah itu bermacam-macam. Ada yang ditengarai dengan sinar, ada yang ditengarai dengan material, ya, seperti laki dan perempuan. Kemudian Allah bersumpah, isi sumpahnya adalah bahwa perilaku orang itu berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, sa'ya dari kata sa'a yas'a, sa'yan, lari. Lari itu arti letter luck-nya berjalan cepat. Tapi sa'a itu juga diartikan secara kias bahwa kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, maka kita akan melakukan aktivitas-aktivitas itu. Dengan kita melakukan aktivitas dalam rangka menggapai suatu tujuan, maka itu akan membuat perilaku kita berpola. Karena orang itu tujuannya berbeda-beda, maka perilaku mereka menjadi berbeda-beda. Jadi misalnya ada orang yang orientasinya ngejar-ngejar uang. Dia apapun yang dia lakukan itu akan ujung-ujungnya uang. Ketika dia bangun pagi, ya dengan perhitungan nanti bisa dapat uang, atau bangun siang juga dalam rangka supaya bisa dapat uang. Kalau orang orientasinya ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan melakukan itu. Nah,
kalau orang itu mempunyai tujuan, tujuannya jelas dan dia mempunyai dorongan yang kuat, maka dia akan berusaha berjalan dengan cepat. Ya, kita bandingkan kalau kita pergi ke mall, ngapain? Jalan-jalan aja, lihat-lihat. Bandingkan orang ini dengan orang yang kenapa ke mall? Aku mau cari kabel, kabel HP yang disambungkan dengan mic misalnya. Maka begitu kelakuan mereka akan berbeda, cara berjalannya pun beda. Orang yang tujuannya jalan-jalan, ya dia berjalannya santai dan berdirinya tegak. Berjalan anu tuh dirinya tuh tegak karena apa? Supaya bisa melihat ke kiri ke kanan. Kalau kita tegak, leher kita lurus, melihat ke kiri kanan itu enak. Tapi kalau kita sudah jelas tujuanku mencari kabel, aku hanya punya waktu setengah jam. Dalam setengah jam aku harus sudah mendapatkannya. Maka cara berjalannya itu bukan lurus, tegak lurus, miring ke depan. Ya, miring ke depan. Nah, miring ke depan itu kalau di Al-Quran diumpamakan Nabi Ibrahim Hanif, ya, Hanifa. Hanifa itu sebenarnya artinya doyong, doyong, doyong ke depan. Nah, kenapa doyong ke depan? Orang kalau kepengen berjalan cepat sambil miring ke depan itu lebih ringan karena kan berat badannya ke depan. Dia akan berusaha untuk tidak jatuh, maka cepat melangkah. Tapi orang yang berjalan seperti itu mau noleh ke kiri ke kanan lehernya nggak enak. Jadi fokus. Nah, orang yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda itu akan membuat perilaku mereka berbeda-beda. Bukan hanya perilaku, value sistemnya juga akan berbeda. Kalau orang yang hidupnya itu yang diuber itu duit, nanti sistem nilai dia ya duit. Tapi kalau orang yang diuber itu aku kepengen hafal Al-Quran, itu yang diuber itu aja. Nah, karena tujuannya misalnya duit, misalnya aku punya target supaya aku mempunyai dana 10 miliar supaya bisa saya pakai untuk modal. Nah, ketika dia dapat 1 miliar, aku sudah dapat 10% dari target. Ketika dapat 9, aku sudah dapat 90% dari target. Jadi langkah demi langkah itu dipakai sebagai ukuran. Nah, ukuran ini akan menjadi value system. Tapi kalau orang yang target-targetnya itu menghafal Al-Quran, Alhamdulillah sudah dapat 15 juz separuh dan seterusnya. Maka sistem nilai dua orang ini akan berbeda. Nah, yang paling bagus adalah targetnya adalah dekat dengan Allah atau ridho Allah. Nanti value sistemnya adalah ketakwaan. Ya, itu nanti suatu saat bisa kita bahas secara terpisah. Jadi kita itu memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Berbeda-beda jenis laki perempuan, kulitnya berbeda dan sebagainya. Bahkan sampai orientasi pikiran juga berbeda. Kenapa kita dibuat berbeda pola pikirnya? Karena kita kita ditugasi oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Kita ditugasi untuk mengelola bumi ini. Kalau kita ditugasi untuk mengelola bumi ini di bagian satu dengan bagian lain karakternya beda. Ada yang subur, ada yang tidak. Ada yang suburnya untuk padi, ada yang suburnya untuk kayu jati. Maka orang yang tinggal di tempat yang tidak subur untuk padi, suburnya untuk jati, dia harus bisa menyesuaikan diri pola pikirnya bagaimana mengelola tanah ini supaya kayu jatinya, pohon jatinya itu subur dan berdirinya itu tegak lurus supaya bisa dipakai untuk bangunan dan sebagainya. Jadi Allah membuat pikiran kita itu beda-beda. Dengan kata lain, Allah membuat pikiran kita itu kreatif.
kreatif. Jadi kreativitas itu penting supaya bisa mengatasi masalah yang berbeda-beda. Satu orang saja itu menghadapi masalah yang berbeda-beda tiap hari. Kalau tidak mempunyai kecerdasan, tidak punya kreativitas, dia tidak akan bisa mengatasi itu. Nah, itu menyebabkan perilaku mereka akan berbeda-beda. Cuma berbeda-beda ini Allah memberikan kriteria secara umum itu ada dua, yaitu ada yang ketika diberi oleh Allah dia berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih. Nah, saya ambilkan contoh di surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia itu dari nutfah, setetes mani yang bercampur. Kemudian kami uji. Allah menguji itu dengan peristiwa-peristiwa, dengan kejadian-kejadian. Dikasih kasus begini, dan sebagainya. Terus, tapi secara umum, ujian itu berupa pemberian. Diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar, dan diberi akal untuk berpikir. Di ayat ini tidak disebut akal, tetapi dari pemahaman berikutnya itu sudah implisit mengandung pengertian akal. Apa itu? Inna hadaina sabil. Kami tunjukin dia jalan. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini jalan dan itu buntu dan sebagainya. Itu kita tidak bisa kalau tidak ada kemampuan berpikir. Biasanya di dalam Al-Quran kemampuan berpikir itu disebut fuad kalau tunggal. Kalau jamak afidah atau kalbun, kalbu, jamaknya kulub. Afidah atau kulub itu secara gampangnya adalah sistem berpikir. Sistem berpikir itu melibatkan indera dan akal. Ya. Kita bisa belajar kalau kita mengamati. Kita bisa mengatakan bahwa ini tutup gelas. Kalau kita mengamati, lihat bentuknya. Kita bisa tahu ini fungsinya karena dibuat eh, cocok ukurannya dan sebagainya. Pakai mata. Terus kita juga belajar pakai telinga. Tapi penglihatan kita ini setelah kita melihat, diteruskan informasinya ke otak kita, ditafsirkan. Apa ini? Nah, penafsiran bahwa ini adalah logam, ini berfungsi untuk menutup, supaya dia tetap bertahan panas dan sebagainya, itu uh, sistem berpikir. Jadi kita belajar hanya bisa belajar kalau kita bisa mengamati dengan indera. Saya pernah menyebutkan contoh yang lebih ekstrim bahwa tanpa indera kita tidak bisa belajar. Yaitu kalau orang begitu lahir tidak pernah mendengar, maka dia tidak bisa belajar berbicara. Karena apa? Nggak ada contoh. Tidak pernah mendengar suara orang ah, buka mulut itu apa bunyinya nggak ngerti. Jadi kalau menirukan ya hanya buka mulut saja. Nah, karena telinganya tidak belajar, matanya melihat, buka buka mulut, tetapi suaranya tidak pernah dipelajari. Maka orang yang lahir tuli, otomatis dia akan bisu. Itu karena itu. Oleh karena itu, kita ketika diberi kemampuan melihat, kemampuan mendengar, dan kemampuan menafsirkan dengan pikiran, kita berterima kasih nggak kepada Allah? Terima kasih nggak? Orang itu berbeda-beda perilakunya. Imma syakira wa imma kafur. Ada di antara manusia yang dikasih kenikmatan itu, ada yang bersyukur, tapi ada yang tidak bersyukur. Kebalikan dari tidak bersyukur itu kafir. Kafir itu artinya menutupi.
menutup diri, tidak mau belajar dan sebagainya, itu kafir. Kafir di sini juga bisa berarti kalau kebalikan dari iman. Karena orang yang bersyukur itu menyadari bahwa aku bisa melihat ini pemberian dari Allah. Karena ini pemberian dari Allah, maka aku mesti berterima kasih. Nah, orang yang tidak berterima kasih, dia tidak menyadari bahwa itu pemberian Allah. Karena dia tidak menyadari bahwa itu pemberian Allah, maka dia tidak berterima kasih. Maka karena dia tidak menyadari itu pemberian Allah, sama dengan dia kafir. Jadi nyambung kok diartikan kebalikan dari syukur itu kok kufur. Itu nyambung. Nah, jadi perilaku orang itu berbeda-beda. Nah, kok bisa berbeda-beda? Begini, kita tuh diberi kelengkapan oleh Allah untuk hidup. Indra itu untuk belajar, kemudian tapi perlu ditafsirkan. Penafsiran itu pakai pola berpikir. Pola berpikir itu di dalam Al-Quran disebut kolbu. Tapi kalau kita lihat ayat Al-Quran, kolbu itu bukan hanya jantung. Arti letternya kolbun itu jantung. Orang bisa bertanya, berpikir kok pakai jantung? Kita selama ini belajar, yang kita pelajari, berpikir itu pakai otak. Bahkan emosi pun itu tidak di jantung, tapi di otak. Emosi ya. Prosesnya itu kan kalau kita melihat sesuatu kejadian, terus kita menafsirkannya dengan konsultasi dengan otak kanan, otak kiri. 9 kali 9 berapa? Nah, itu yang aktif otak kiri. Tapi kalau masjid ini luas apa enggak ya? Kalau kita mendapatkan nuansa ini luas atau sempit, itu otak kanan. Nah, itu konsultasi atau komunikasi antara otak kiri kanan itu terus menerus dalam dalam waktu yang cepat sekali. Terus disimpulkan. Nah, ketika kita mencapai ke kesimpulan, maka kesimpulan itu akan mempengaruhi emosi. Kalau kita melihat ada ular, ya kita tergantung penafsiran kita. Kalau penafsiran kita bahwa ular ini mengancam kehidupanku, mengancam kesehatanku, itu kesimpulan di otak. Begitu disimpulkan mengancam, maka otak itu akan memberi informasi kepada bagian dari otak kita itu yang namanya amigdala. Kecil sekali. Amigdala terus ke sistem limbik, ke sumsum tulang belakang, kemudian pengaruhnya itu sampai ke jantung. Nah, oleh karena itu berpikir itu mulai dari melihat mengamati indera sampai berpikir mengolah sampai hasilnya itu indikatornya ada di hati ya. Karena di dalam Al-Quran ada falahum qulubu yaqiluna biha ya, afalam yasiru fil ard, apakah mereka itu tidak jalan-jalan di muka bumi, falahum qulubu yaqiluna biha, lalu mereka menggunakan kalbunya untuk berpikir. Qulub jamak dari qalbun, yaqilun dari kata akal. Akal itu fikir. Yaqiluna biha, yang mereka berpikir dengan menggunakan kolbu. Maka kalau kolbu diartikan hanya jantung, nggak pas di situ. Jadi kolbu itu sistem berpikir. Namanya sistem itu ada bagian-bagian yang banyak, yang saling bekerja sama, yang nyambung. Ya. Kalau ada satu bagian saja yang dihilangkan, maka sistem itu akan mengalami problem. Nah, nah, jadi kita itu mulai dari awal sudah dibuat berbeda-beda, bisa menangkap ini perlu nggak terima kasih kepada Allah atau tidak. Nah, terus um, karena pola pikir orang itu berbeda-beda, maka perilakunya, tabiatnya, tabiat, saya nyebut tabiat, pola pikir. Pola pikir setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Ya, pola pikir ada orang yang kalau ada kejadian
berpikirnya pakai intuisi, intuisi aja. Ya, itu sampai ada eh, nyanyian yang waktu saya masih masih remaja begitu ya. Listen to your heart, listen to your heart, dengarkan hatimu. Oh, tapi itu artinya bisa macam-macam. Listen to your heart itu bisa juga hanya ikuti aja instingmu. Terlalu dangkal, terlalu dangkal. Eh, Jadi jangan hanya mendengarkan emosi. Nah, karena orang itu cara berpikirnya berbeda-beda, saya lebih suka menyebut pola pikir. Pola itu kan pattern. Ada ada polanya. Ini kalau ada dikasih rangsangan sesuatu, maka polanya responnya dia begini. Ini ada ditangkap dengan pola begini, maka responnya begini. Ya, misalnya nih, kalau ada orang yang egois, itu ada kejadian kalau kamu eh, melihat ada kejadian di jalan, kamu sambil lewat mengendarai mobil atau sepeda motor, ada kecelakaan, apa yang kamu lakukan? Oh ya, saya lihat, oh ada orang ada kecelakaan, tapi kan saya punya punya kegiatan yang harus tepat waktu. Jadi, oh ya terus terus langsung pergi aja, bandingkan. Terus kamu gimana? Ya aku lihat ada yang aduh, ada menolong apa enggak dan apakah membutuhkan pertolongan saya. Saya berhenti. Kalau saya dirasa aku bisa menolong, saya menolong. Ini kan beda. Jadi pola pikir orang per orang itu beda. Orang egois itu akan polanya begini, orang yang tidak egois akan polanya begini. Ya, jadi itu bentuk ya, bentuk tetapi tidak tidak kelihatan mata. Ya, bentuk tapi tidak kelihatan mata. Ya kita lalu suka menyebutnya watak. Ya, watak itu kan bentuk ya dia pasti begitu. Kalau kalau dia lihat ada duit, ya udah matanya hijau. Nah, itu pola. Nah, Allah menyebutnya kullu ya'malu ala syakilati. Katakan, tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Syakilah itu bentuknya sendiri. Tapi bentuk di sini abstrak. Jadi seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pola pikirnya sendiri-sendiri. Nah, kalau pola pikirnya sendiri-sendiri, maka perilaku mereka akan berbeda-beda. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu mengetahui siapa di antara orang yang berperilaku demikian dan sebagainya itu yang paling mengikuti petunjuk Allah, yang sesuai dengan petunjuk Allah yang mana Allah tahu. Nah, oleh karena itu, pola pikir kita harus kita bangun. Bagaimana cara membangunnya? Kita itu jangan terlalu mengandalkan apa sih indera kita itu kita pakai sebagai alat untuk menyerap informasi, terus kita olah. Nah, ketika kita mengolah, hati-hati. Pengolahan itu harus ada bimbingannya, harus ada juklak lah, ada juklaknya, petunjuk pelaksanaan. Jadi berpikir itu harus memakai doman. Sama dengan kalau misalnya seorang dokter Pak Dokter Basuki dulu waktu praktek misalnya ada orang yang melahirkan, seorang wanita yang akan melahirkan anak, itu prosedurnya sudah baku. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suster? Apa yang harus dilakukan oleh suster satu dengan yang lain? Itu beda-beda. Terus kalau ada orang masuk ke ruangan itu, prosedurnya harus tidak boleh dari luar langsung, oh ini dokternya sendirian, terus langsung mendekati, ikut pegang-pegang. Boleh nggak dokter? Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh, cuci tangan dulu dan sebagainya. Ya, pakai sabun. Itu ada prosedur baku. Nah, kita berpikir juga begitu. Jangan asal bereaksi. Sebelum bereaksi, kita mesti begini. Begitu ada kejadian, kita tafsirkan. Ketika kita menafsirkan itu, kemudian sampai kita mengambil kesimpulan. Setelah kita mendapatkan kesimpulan,
Terus kita, so what? Lalu aku harus apa? Nah, langkah berikutnya adalah bikin decision, bikin keputusan. Kalau begitu aku harus begini. Nah, setelah keputusan baru kemudian ada azam. Azam itu keinginan untuk melaksanakan sesuatu. Setelah azam, prosesnya adalah kita pasang niat. Oh, saya ini terpengaruh oleh si Imam Ghazali. Imam Ghazali itu membagi pikiran mulai dari khoter. Khoter itu kalau kita mengamati suatu kejadian, terus ada kesan di pikiran kita. Setelah kita punya kesan, kemudian kita olah, lalu kita punya azam. Azam itu keinginan untuk melakukan sesuatu. Setelah azam, kemudian muncullah niat. Setelah niat, lalu berikut amal. Nah, saya mempelajari pola pikirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini perlu diingat, Imam Ghazali itu sudah ratusan tahun yang lalu belum ada ilmu kedokteran yang seperti sekarang ini. Kalau beliau berpikir seperti itu sudah lebih maju daripada orang-orang lain. Ya. Yang dia uraikan di itu bisa dibaca di buku Ihya'u Ulumiddin. Ya. Ihya'u Ulumiddin. Ini ada orang yang bilang kalau ada bukunya Imam Ghazali pakar, dia nggak pernah baca kali, nggak pernah baca. Bukunya Imam Ghazali kan bahasa Arab, dia nggak bisa bahasa Arab, tapi bilangnya pakar aja itu bukunya Imam Ghazali. Oh, itu sombong itu, baca aja nggak bisa kok nganggap Imam Ghazali itu sesat gitu. Jadi ini kadang-kadang ada orang yang semacam itu. Ya, dia bahasnya gini, kalau misalnya kita ini laki-laki melihat ada seorang wanita cantik lewat Pak Pak Dadang ya, ada wanita cantik lewat, terus ada terbayang nggak Pak di pikiran kita, ada kan, itu namanya khotar. Dosa nggak? Wah, terbayang terus ini di sini. Wah, cantik sekali. Dosa nggak? Oh enggak. Terus wah, siapa itu ya, aku kepengen kenalan ah, aku kepengen kenalan ah. Sudah satu langkah lebih lanjut, keinginan kan, itu azam. Azam. Terus eh kok lagi ngobrol sama Pak Andi nih, aku kan kenal sama Pak Andi, cewek itu aku nggak kenal, aku mau pura-pura menyapa Pak Andi ah, dengan aku menyapa kan nanti deket sama dia, ya kan, terus jalan. Nah, sebelum berjalan kan ada niat, aku kepengen kenalan sama dia, mumpung dia lagi ngobrol sama Pak Andi, terus jalan, jalan itu amal perbuatannya. Tadi pertanyaan saya ketika muncul khoter, kesan di pikiran kita, cantik dia, bisa nggak? Terus, wah, aku kepengen kenalan sama dia nih, aku kepengen, dosa nggak? Sudah dosa apa belum? Terus berjalan melangkah ke mendekati, dosa nggak? Imam Ghazali itu berpikirnya begini, kita itu diberi kemampuan memilih. Kalau kita mempunyai kemampuan atau diberi kesempatan memilih, maka disitulah saat kita harus bertanggung jawab. Karena bisa memilih. Memilih itu kalau bahasanya Imam Ghazali, ikhtiari. Ikhtiari. Ikhtiar itu memilih. Dari kata khair. Khair itu baik. Ikhtiar memilih yang baik. Baik untuk diri sendiri. Bahasa psikologinya voluntary. Kalau kita itu pikir itu bisa dengan voluntary, dengan pilihan kita. Kan bisa misalnya, uh, aku enaknya mendekati dia nggak ya? Aku enaknya kenalan sama dia nggak ya? Kenalan ah, atau tidak ah? Karena bisa milih kan? Memilih iya ah, atau tidak. Nah, ketika kita boleh memilih,
itu saat mulai tanggung jawab. Jadi kalau begitu, ketika ada azam, aku kepengen kenal. Di situ mulai ada dosa apa belum? Sudah ada pilihan. Tapi ketika ada kesan cantik ya, bisa kita hapus nggak dari pikiran kita? Orang lewat, wah cantik dia, wah untuk perasaanku cocok itu dia. Ada di bayangan pikiran dia. Kita bisa menghapus itu nggak dari pikiran? Nggak bisa, nggak bisa. Ya udah, itu ada kesan di situ. Nah, karena kita tidak bisa mengusirnya, itu belum ada dosa. Karena itu tidak ikhtiari. Kalau ditindaklanjuti baru itu ada dosa. Ya, itu Imam Ghazali, masya Allah, meneliti bagaimana orang itu harus bertanggung jawab. Mulai kapan gitu? Mulai kapan? Jadi sampai ini kalau saya mendengarkan keterangan Ustadz Yasir itu kan suka ada contoh-contoh yang seperti itu kan, yang membuat orang melek gitu kan. Jadi misalnya dia ambil contoh, tapi saya tidak akan terlalu jauh. Seorang laki-laki, istrinya bepergian keluar kota, belum datang sampai malam, terus dia tidur. Tidur, dia terjaga. Oh, istriku udah datang. Terus dia bergaul sama istrinya. Pagi-pagi, wanita lain. Bisa nggak? Nah, itu beliau membahas macam itu. Ya. Jadi beliau itu membahas tentang perilaku hati kita, perilaku pikiran kita. Kembali ke sini. Jadi setiap orang itu akan mempunyai pola sendiri-sendiri di dalam berpikir. Pola berpikir itu akan mempengaruhi keputusan dia untuk melakukan tindakan. Nah, karena keputusan orang itu berdasarkan pola pikir yang berbeda-beda, maka aktivitas orang itu akan berbeda-beda sesuai dengan syakilati. Nah, kadang-kadang orang menyebutkan syakilati ini sesuai dengan bakatnya atau sesuai dengan karakternya. Nah, terus ketika kita itu mempunyai pola pikir tertentu, itu kita biasanya tidak sengaja itu, tidak sengaja, terbentuk begitu aja. Kok bisa begitu? Seringkali begini, kita begitu lahir, kita itu diberi kecerdasan oleh Allah, kasih bawaan, bawaan. Orang ini kecerdasannya begini, emosinya begini dan sebagainya, itu sudah ada. Tapi ini tidak akan berkembang kalau tidak dibina. Maka seorang anak yang mempunyai IQ tinggi, tapi tidak ada pembinaan, ya tidak akan ada kemajuan di dalam hal kepintarannya dia. Jadi harus ada bawaan dari lahir plus binaan dari luar. Binaan dari luar ini orang seringkali menyebut education. Education itu bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Yang sengaja itu misalnya orang tuanya, aku ingin membangun karakter anak ini sebagai anak yang disiplin. Itu tentara itu seringkali begitu, ya, karena dia setiap hari itu disiplin, dia kepengen anaknya itu disiplin. Jam tertentu harus bangun, jam sekian harus apa dan sebagainya. Itu disiplin. Ya, disiplin mulai dari yang yang agak lunak sampai yang kaku. Terus ada yang aku akan memberi kebebasan anakku. Ya, saya punya seorang guru, bukan guru agama, ya, guru bahasa Inggris. Dia memberi kebebasan pada anak. Ya, anak itu mau naik-naik di punggung bapaknya, di atas kepalanya, biarin aja. Terus kok begitu ya? Dia punya argumentasi. Gini, gini, gini. Ternyata ketika dewasa anak-anak itu semuanya kurang ajar sama orang tua. Nah, itu kan berarti karakter seseorang itu tidak hanya dari bawaan, tapi juga ada dari binaan dari luar yang disebut education. Education itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kadang-kadang maksudnya baik, tapi ternyata salah, hasilnya salah.
yang orang nyebutnya miseducation, bukan wrong education, ya. Miseducation beda dengan wrong education. Oleh karena itu, kalau kita ingin uh, diri kita sendiri, anak kita, keluarga kita itu mengikuti pola pikir tertentu dan pola perilaku tertentu, maka kita harus dengan sengaja membangun. Caranya gimana? Ada bimbingan. Bimbingannya adalah Al-Quran. Jadi di atas akal kita harus ada bimbingan, dan bimbingan dalam hari ini adalah Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena seseorang, setiap orang itu bawaan dari lahirnya beda-beda dan kasus yang dihadapi berbeda-beda, maka orang itu akan mempunyai perilaku yang beda-beda. Nah, asalnya sih sama, ya. Allah menyebut wa inna hadhihi ummatkum ummatu wahidah. Umat manusia itu dulunya satu. Wa ana rabbukum kun. Aku ini Tuhanku, maka bertakwalah kamu kepadaku. Jadi manusia itu dibuat semuanya sama. Itu lahir dia dalam keadaan tunduk kepada Allah. Begitu lahir kok tunduk kepada Allah. Tunduknya secara natural, ya, orang menyebutnya natural, tapi natural itu dikatakan nature diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita bilang natural, kalau kita beriman itu diciptakan oleh Allah seperti itu. Ciptaan Allah yang seperti itu, bawaan itu namanya fitrah, ya, fitrah. Jadi fitrah itu bukan seperti yang diutarakan seperti oleh John Locke. Fitrah itu kertas putih, itu kan John Locke mengatakan begitu. Anak lahir itu sebagai kertas putih, enggak. Setiap anak lahir itu sudah mempunyai pola. Polanya itu apa? Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah mulai dari lahiriah, proses kelahiran anak itu mulai dari dalam kandungan sampai lahir itu mengikuti proses yang sudah ditentukan polanya oleh Allah. Tapi tentu kalau kita mengatakan demikian, tentu ada perkecualian. Nah, kalau yang sesuai dengan pola yang baku, itu kita menyebutnya normal. Jadi ada kebanyakan anak itu lahirnya normal. Nah, kalau ada lahirnya normal, itu sebelum 9 bulan itu kepalanya sudah turun dulu ke bawah. Terus nanti ada pembukaan. Kemudian ketika mau mau lahir, ketubannya pecah. Ketubannya pecah penting itu. Kalau saya salah, tolong dikoreksi Pak Suki. Air ketuban itu tidak hanya berfungsi sebagai pelumas, tapi sekaligus membasmi teri, ya Pak ya. Jadi jadi bukan sembarang air itu, bukan sembarang air. Tapi proses itu baku. Proses baku itu berarti manusia itu waktu sebelum lahir sampai lahir pun itu sudah tunduk patuh kepada proses yang ditentukan oleh Allah dengan pola tertentu. Nah, kalau kita itu menjaga ketaatan manusia seperti lahir itu sampai dewasa, maka manusia itu akan mengalami kehidupan yang harmonis. Harmonis dengan dirinya sendiri, harmonis dengan Allah, dan harmonis dengan lingkungan. Nah, ini banyak orang yang berusaha harmonis dengan orang lain, tapi tidak harmonis dengan diri sendiri. Orang yang tidak harmonis dengan diri sendiri itu ciri khasnya banyak keluh kesah, complaining. Terus amrohum, lalu mereka itu terpotong-potong urusan mereka. Artinya mereka menjadi terpecah belah dalam kaitannya dengan interest, dalam kepentingan. Jadi orang itu lalu terus kepentingannya berbeda-beda. Dan mereka itu menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lalu setiap kelompok itu membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Di orang yang orientasinya duit akan bangga dengan duit. Orang yang orientasinya pangkat, dia akan bangga dengan pangkat.
Orang yang orientasinya takwa dia akan bangga dengan ketakwaan. Itu memang biasa. Ya. Jadi oleh karena itu kita memilih mana yang baik. Nah, ada kalanya perpecahan itu dikarenakan kedengkian. Naudzubillah. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak terpecah belah kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu. Kenapa? Kok bisa terpecah belah? Baghyan bainahum. Karena ada kedengkian di antara mereka. Coba deh orang-orang sama-sama orang baik, dalam arti sama-sama orang yang beragama, mengikuti ajaran dengan baik, sama-sama pergi ke masjid. Kalau di hatinya ada kedengkian, tidak bisa bersatu, tidak bisa bersatu. Jadi kedengkian itu bisa memecah belah. Nah, kedengkian itu seperti dicontohkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu eh, menjadi membenci Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad menjadi nabi. Kenapa? Dia itu orang Quraisy, tapi dari keturunan yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Nah, dia itu dari kelompoknya Walid, banyak Khalid bin Walid, terus dari apa namanya itu, mohon maaf, pokoknya dari kelompok yang beda. Dia mengatakan, loh, yang ngurusi Ka'bah sudah mereka, yang ngurusi haji sudah mereka. Kok sekarang yang jadi nabi juga mereka? Ya. Ini menjadi penumpukan kekuasaan gitu. Jadi orientasinya itu kekuasaan, itu dianggap kekuasaan. Nah, kalau itu penumpukan kekuasaan, ini nggak bisa. Lalu dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, karena apa? Karena kedengkian. Begitu pula kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Kok bisa tidak rukun kakak beradik? Karena ada kedengkian. Mereka mengatakan, kenapa yang disayangi oleh bapak kita kok Yusuf? Kita tidak. Nah, karena ingin merebut kasih sayang itu, lalu mereka melakukan rekadaya yang semacam yang kita sudah tahu ceritanya. Ya. Jadi bisa juga orang yang pinter, tetapi kalau di hatinya ada kedengkian, itu akan menjadi rusak. Mudah-mudahan kita dijaga dari itu, terutama di musim politik ini. Mudah-mudahan politisi-politisi kita ini tidak dihinggapi kedengkian, sehingga kita bisa bersatu padu membangun negeri kita dengan baik. Nah, terus eh, oleh karena itu, karena masing-masing itu membanggakan pola pikir mereka sendiri-sendiri, maka Allah melarang kita jangan sampai kita mengolok-olok orang lain. Meskipun orang jahat. Ya, meskipun orang jahat. Orang jahat bisa, kenapa kamu mencuri? Kamu kan jahat. Kita bisa bilang jahat. Tapi mereka bilang, aku mencuri ini kan untuk memberi makan istri dan anakku. Jadi aku berbuat sesuatu untuk keluarga, untuk orang lain. Jahatnya di mana? Gitu. Jadi mereka menganggapnya aku bertanggung jawab terhadap keluargaku. Jadi oleh karena itu Allah melarang kita jangan mengolok-olok orang lain, karena setiap orang dengan pola pikirnya sendiri, mereka akan membanggakan pola pikirnya masing-masing. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mengolok-olok, memaki-maki orang yang menyembah selain Allah. Karena apa? Mereka bangga dengan sembahan mereka. Karena mereka bangga, kalau kita mengolok-olok mereka, fayasubbullaha aduwam bighairi ilm, aduwam bighairi ilm. Mereka lalu membalas mengolok-olok kita. Dan ketika mereka mengolok-olok kita, mereka mengolok-oloknya tanpa pengetahuan. Jadi gara-gara kita mencemooh mereka, mereka membalas mencemooh kita. Kalau kita mencemooh Tuhan mereka, mereka akan mencemooh Tuhan kita. Mereka mencemooh Tuhan kita karena kita pancing.
Berarti kalau kita mencemooh Tuhan orang lain sama dengan kita mencemooh Tuhan kita sendiri. Maka itu Allah melarang kita. Ya. Sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, terus kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita ini ditakdirkan berbeda-beda, di antara kita saja yang di masjid ini mempunyai selera yang beda-beda, dan itu bisa kita tengarai di grup WA kita. Ada yang berargumentasi begini dan begitu. Nah, itu jangan membuat kita tercerai-berai. Itu kita anggap sebagai khazanah, ya, kekayaan kita dalam berpikir. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, jazakallahu khairan katsiran, diberikan kesempatan untuk yang bertanya, baik yang di masjid maupun yang di rumah. Yang di rumah silahkan nanti mengaktifkan mic-nya dan kami akan berikan kesempatan setelah kami sampaikan. Silahkan. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya dan Pak Andi. Pak Ustadz, kan bila seseorang itu bersumpah itu pasti ingin meyakinkan sesuatu. Dalam hal ini biasanya kondisi ekstrim gitu. Karena ada orang yang meragukan lalu sampai harus bersumpah. Contohnya kayak wal asri, Allah bersumpah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Tapi ada orang yang meragukan, oh saya untung kok, kalau saya punya kekayaan, tapi dia nggak tahu bahwa ruginya itu sebetulnya dalam hal waktu gitu. Terus juga misalnya di surat Al-Adiyat wal Adiyat Dhabha, isi sumpahnya adalah innal insana li rabbihi lakanut. Semuanya manusia itu pada Tuhannya itu sangat ingkar gitu. Tapi ada orang yang meragukan bahwa saya, misalnya orang kafir ya, orang non muslim, saya nggak ingkar kok pada Tuhan saya gitu. Kayak Fir'aun tuh sebenarnya dia merasa mungkin nggak ingkar gitu ya, karena dia merasa dia kayak wujud Tuhan gitu di dunia ini. Nah sekarang yang sumpah di surat Al-Lail ini saya agak bingung Pak Ustadz. Allah sampai harus bersumpah terhadap suatu statement yang sepertinya kayaknya semua orang tahu gitu ya. Sungguh apa tadi, inna sa'yakum lasyatta, sungguh perilaku kamu itu berbeda-beda. Itu bahkan orang non muslim aja sebetulnya yakin juga terhadap hal itu ya. Jadi orang kafir yang bikin perusahaan-perusahaan besar itu mereka tahu perilaku manusia itu emang berbeda-beda, makanya dia bikin organisasi. Oh ini ada divisi ini, terus ini keahlian ini gitu ya. Jadi siapa sebetulnya yang meragukan bahwa manusia ini perilakunya berbeda-beda? Saya dalam pikiran saya saat ini gitu kayaknya nggak ada gitu. Kok ya memang semuanya berbeda. Kenapa kalau sampai bersumpah untuk meyakinkan statement ini yang mana semua orang sebetulnya udah yakin gitu menurut saya. Terus yang pertanyaan kedua, inna sa'yakum lasyatta, itu kan sungguhnya perilaku kalian berbeda-beda. Berbeda-beda itu kayaknya kayak banyak gitu ya. Mungkin lebih dari dua. Tapi yang Allah beri contoh di atasnya itu semuanya cuma dua. Malam, siang, dua. Laki, perempuan, dua. Terus nanti di bawahnya setelah saya kumlasyata ini ada yang pamaman atau taqwa, terus pesannya sirul yusro sama usro, dua juga. Jadi berbedanya di mana gitu ya. Jadi maksudnya berbeda-beda tuh kan harusnya banyak gitu. Tapi yang dikasih contoh tuh cuma dua gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Yang pertama bahwa kalau begini, kalau kita berkomunikasi, kalau kita tahu bahwa yang kita ajak berbicara itu tidak akan menolak, tidak akan resisten, maka kita ngomongnya biasa. Dok, saya apa tadi kemarin, misalnya saya kemarin ke rumah sakit Islam begini. Nah, terus tidak ada prasangka saya bahwa
Dokter Iqbal akan tidak percaya. Jadi kalau saya meyakini atau menyangka bahwa tidak akan disangkal, maka saya tidak perlu menggunakan penekanan. Ya, tidak perlu menggunakan penekanan. Contohnya di surat Yasin. Jadi wadrib lahum mathalan rajulain mathalan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ya ketika idza ajmul mursalun. Nah, terus mereka mengatakan uh, bahwa mereka adalah utusan. Terus ketika mereka membangkang, baru uh, mereka mengatakan Allah tahu bahwa kami sesungguhnya adalah betul-betul utusan. Jadi ketika ada gejala penolakan, baru pakai penekanan. Penekanan itu kalau secara bahasa, dalam bahasa Arab itu bisa pakai inna atau pakai la. La. Terus eh, kalau itu masih belum percaya, maka kita pakai wallahi, demi Allah. Jadi sumpah itu belakangan. Nah, di sini kok Allah langsung ke sumpah. Berarti penekanannya itu sangat ini. Kenapa? Karena kecenderungan itu betul-betul kuat. Kecenderungan untuk mengingkari Allah itu kuat. Misalnya wal asri tadi disebut. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu bahwa sesungguhnya manusia punya kecenderungan untuk rugi. Tidak semua orang memahami bahwa semua kebanyakan orang itu rugi. Ini kecenderungan umum. Jadi innal insan, al insan pakai al. Al itu artinya seluruh manusia. Sungguh seluruh manusia akan rugi atau punya potensi untuk rugi. Kecuali artinya kalau kamu kepingin tidak rugi, caranya begini. Alladzina amanu wa hamilus solihat. Tapi karena Allah menyebutnya seluruhnya itu rugi, kecuali ini yang dikecualikan itu biasanya bagian kecil. Jadi yang tidak rugi itu hanya sedikit. Nah, itu Allah ingin menyadarkan kita. Kita tuh seringkali nggak ngeh bahwa perilaku kita itu akan ada impact-nya. Itu akan berkaitan dengan ini misalnya. Manusia itu akan berperilaku berbeda-beda. Nah, tadi Dokter Iqbal bilang, ya memang kita kan memang berbeda-beda. Misalnya Dokter Iqbal milih sekolah jadi dokter. Di antara dokter-dokter, aku pengen jadi dokter mata. Itu berbeda-beda. Tapi banyak orang ketika memilih suatu action, suatu tindakan, tidak memikirkan akibatnya. Jadi hanya melihat perbedaan ini aja. Hati-hati. Perbedaan perilaku itu akan menyebabkan perbedaan akibat. Nah, ayat berikutnya yang disebut tadi, um, bahwa orang yang mau bersedekah, mau memberi, menolong orang lain dan sebagainya, maka hidupnya akan mudah. Hidupnya akan mudah ini kan akibat. Jadi hati-hati ya, apapun kegiatan yang kamu lakukan, itu ada impact-nya di belakang. Kalau kamu memilih yang ini, nanti akibatnya hidupmu gampang. Tapi kalau memilih ini, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil yusra, hidupmu akan kesulitan. Nah, orang itu seringkali berpikirnya tidak sampai ke akibat. Nah, Allah membaginya itu dua kelompok utama. Kelompok utama kenapa dua? Ya karena Allah secara garis besar membuat akibat yang paling akhir itu hanya dua, surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Jadi oleh karena itu Allah membagi dua kelompok orang yang perilakunya berbeda-beda itu secara garis besar itu dua, surga dan neraka. Tapi di neraka ada yang siksaannya ringan, ada yang siksaannya berat. Di surga ada yang nikmatnya sedang-sedang, ada yang banyak. Oleh karena itu nanti akan ada uraian-uraian yang lebih detail. Saya kasih contoh di sini kebetulan saya tulis. Ya,
Tsumma awrathna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina. Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu itu diwariskan oleh Allah kepada umat para nabi itu. Tapi bagaimana respon umat itu? Di sini Allah membaginya tiga. Faminhum zalimun li nafsih. Ada satu kelompok yang zalim pada diri sendiri, artinya tidak mau mengikuti Al-Quran. Wa minhum muqtasid. Ada yang mengikuti tapi pas-pasan. Muqtasid itu artinya economist, ya. Iqtisadiyah itu artinya economics, ilmu ekonomi. Nah, muqtasid orang yang perilakunya itu hitung-hitungan. Aku pagi-pagi sudah melakukan ini, pahala. Aku melakukan dosa ini, dosa kecil-kecil. Sudah ketebus ini misalnya gitu. Tapi jangan sampai aku defisit deh. Tapi nggak usah perlu banyak-banyak. Pokoknya yang penting jangan defisit. Itu muktasid. Gampangnya orang-orang yang muktasid itu berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu hanya kalau tidak sengaja, tapi terus diikuti dengan tobat, tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan baik yang berlebih. Ya, sholat malam kadang-kadang aja, sholat duha kadang-kadang aja, bila malam mungkin tidak, tapi dia tidak melakukan dosa, itu muktasid. Terus ada yang wa minhum sabiqum bil khairat, ada orang yang begitu ada opportunity, ada kesempatan, ini kesempatan bagiku untuk berbuat sesuatu, ambil. Nah, misalnya ada orang meninggal dunia, istrinya jadi janda, anaknya kecil-kecil. Ini kesempatan bagiku, kesempatan bagiku lah dulu. Kalau Pak Dadang untuk ngambil ibunya, kesempatan bagiku untuk mendapat pahala dari ngurusi anak yatim gitu. Jadi jadi orang yang melihat ini kesempatan itu namanya sabiqum bil khairat. Kelompok yang pertama, dzalibul nafsi neraka. Kelompok kedua dan ketiga, dua-duanya surga. Kedua-duanya surga. Nah, ini kalau kita tafsirkan dengan ayat yang lain di surat Al-Waqiah misalnya, dzalibul nafsihi itu ashabus shimal, kelompok kiri. Sedangkan muktasid itu ashabul yamin. Ashabul yamin di surat Al-Waqiah akan digambarkan masuk surga, sudah nikmat. Tapi yang ketiga ini as-sabiqun al-muqarrabun. Surganya nikmat. Jadi ada di antara yang di surga itu ada beberapa kelompok, yang ini juga ada beberapa kelompok. Demikian. Jadi cara Allah membagi itu global dulu, kemudian ada yang terinci. Sama dengan ini loh, mirip-mirip ya. Matahari itu terbit dari timur. Satu timur atau banyak timur? Banyak timur itu apa? Timur sebelah utara, atau timur lurus, atau timur sebelah selatan? Gimana Pak? Allah menyebutnya ada macam-macam. Rabbul masyriqi wal maghrib. Masyriq itu tempat terbitnya matahari. Allah menyebutnya satu. Rabbul masyriq. Allah itu yang mengatur terbitnya matahari dari timur. Satu. Tapi ada ayat Rabbul masyriqaini Rabbul maghribaini. Allah itu yang mengatur tempat terbit dua. Ada kalanya di utara, ada kalanya di selatan. Kalau bulan Juli itu terbitnya di utara. Tapi kalau bulan Desember terbitnya di selatan. Masyriqain. Tapi ada ayat yang disebut Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Timurnya banyak. Jadi orang awam bilangnya matahari itu ya terbit dari timur. Tidak merinci. Tapi orang yang belajar lebih lanjut, oh kadang-kadang di utara, kadang-kadang selatan. Terus belajar lebih lanjut, oh ternyata itu berjalan terus itu.
Kalau dari utara ke selatan, nanti balik lagi ke utara lagi. Jadi titik timurnya itu kira-kira 365 titik gitu. Nah itu eh, jadi tidak harus berarti loh timurnya kan banyak, tapi kok Allah menyebutnya hanya satu. Untuk siapa? Atau kita itu berpikir biasanya begitu. Kita bikin kelompok besar dulu, baru kemudian kita cermati detailnya. Kita belajar juga begitu. Ada kalanya kita belajar mulai dari global, terus kita belajar detailnya. Ini Bapak dosen ini yang lebih ngerti, saya mungkin salah ya. Jadi Pak Udi ini kan dosen ya. Jadi misalnya gajah, kita tuh lihatnya gajah semuanya dulu, baru nanti ada belalainya, ada buntutnya dan sebagainya. Tapi ada yang belajar detail dulu. Ketika belajar bahasa Arab, begitu, aku langsung belajar kalimat. Nah, terus baru diuraikan detailnya. Atau aku mau belajar mulai dari huruf, isim dan sebagainya. Itu mulai dari kecil-kecil. Nah, itu dari pola berpikir saja dan Allah mengetahui bahwa kemampuan kita berpikir itu sedikit demi sedikit dan berbeda-beda, maka cara menguraikannya semacam itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Eh, manusia. Oh, ini Allah seringkali membicarakan sesuatu yang lazim yang kita ketahui. Cuma kita kan seringkali pengetahuan kita itu dangkal. Dangkalnya itu tadi yang saya bilang hanya berbeda-bedanya saja. Tetapi orang tidak memikirkan akibat dari perbedaan tadi. Nah, dikasih contoh, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Itu perilakunya itu ada yang suka memberi. Nah, Allah menyadarkan bahwa kalau kamu punya karakter atau kebiasaan seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, berpikir tentang kelanjutan, tentang akibat dari sebab itu tidak semua orang bisa. Bahkan itu jarang. Buktinya apa? Banyak orang korupsi. Mereka tidak sadar bahwa kalau mereka korupsi itu hatinya gundah. Mereka hanya mikir kalau aku dapat duit banyak, aku bisa beli rumah, bisa beli ini. Eh, jangan dangkal pikiranmu. Begitu kamu korupsi, kamu hatimu gundah dan kamu akan ketakutan. Buktinya ketakutan apa? Begitu misalnya kamu mau ikut aku nggak? Kalau kamu nggak ikut, aku punya rekaman ini. Kalau aku bawa kamu ke pengadilan, nurut dia, nurut, ketakutan itu, ya. Jadi kalau pejabat-pejabat itu adalah orang-orang yang diangkat dengan disodori begini, maka berarti pejabat-pejabat itu umumnya bajingan, bajingan karena memang yang punya record, punya kesalahan-kesalahan, kemana nggak rusak negara. Kalau yang diangkat itu adalah bajingan. Jarang orang yang diangkat tapi bersih, tidak ada apa-apanya itu jarang. Ya, kebanyakan itu karena ada record yang negatif itu. Jadi untuk Allah menyadarkan bahwa hati-hati ya, apapun yang kamu pilih untuk kamu lakukan itu akan ada akibatnya. Nah, akibat ini kita disuruh berpikir beruntut terus. Ini akibatnya ini akibatnya ini akibatnya ini, ujung-ujungnya surga. Ini akibatnya ini, ujung-ujungnya neraka. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang pandangnya, visinya itu sampai ke surga. Orang yang tidak sampai berpikir sejauh itu pola pikirnya masih pendek. Mudah-mudahan sudah menjawab. Baik, ini satu lagi izin Pak Ustadz dan jamaah yang lain. Ini dari Pak Yusril. Bismillah, saya Riza. Izin bertanya, dalam Al-Quran dan hadis banyak pernyataan bahwa Allah sudah menentukan nasib atau takdir manusia dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Sedangkan dalam Quran surah Al-Lail ayat 4 ini syai'in syai'atum atau usaha. Mohon penjelasan antara ketentuan Allah atau takdir dengan syai'atum tersebut. Ya, terima kasih Pak Toha. Aduh, Pak Toha kalau bertanya ini mesti berat ya. Cara menjawab saya. Terima kasih.
begini, Allah sudah mencatat semua itu di Lauh Mahfuz. Orang seringkali mengartikan mencatat di situ adalah em, semacam kepastian bahwa pasti begitu. Oleh karena itu, banyak orang beranggapan bahwa untuk apa kita berusaha? Kan sudah ditentukan oleh Allah begitu. Kita memahaminya antara lain begini, bahwa di Lauh Mahfuz itu semua apapun yang akan terjadi, yang sudah dan akan terjadi itu sudah ada di sana. Nah, itu saya membayangkannya seperti rekaman, ya, rekaman dari kejadian-kejadian mulai dari awal sampai akhir. Kok bisa ada rekaman yang belum terjadi? Itu kan Allah menceritakan misalnya besok di kelak itu Abu Lahab masuk neraka. Itu kan masalahnya akan datang. Kok Allah bisa mencerita seperti itu di Lauh Mahfuz sudah ada. Itu rekamannya sudah ada. Nah, kalau kita bertanya, kenapa kok bisa ada rekaman tentang kejadian masa depan? Begini, yang membuat waktu itu siapa? Kan Allah. Kalau Allah yang membuat waktu, waktu itu terdiri dari lampau, sekarang, dan akan datang. Allah melihat kejadian lampau dan akan datang sama saja. Sama saja. Jadi bagaimana nanti kesudahan kita, saya nanti matinya di mana, jam berapa, dan sebagainya. Itu sudah ada. Allah sudah punya rekamannya. Cuma eh, kita tidak punya akses ke situ. Nah, terus kita dianjurkan oleh Allah untuk memilih, dan memilih itu adalah letak tanggung jawab. Jadi kita diberi kemerdekaan untuk memilih. Kemerdekaan memilih itu sama dengan tanggung jawab. Nah, lalu Allah menggunakan eh, cara-cara untuk memotivasi kita supaya kita mau berbuat baik. Tapi bukankah semuanya sudah tercatat? Iya, tercatat di situ. Saya lebih suka sudah terekam, sudah ada rekamannya di sana. Nah, eh, kita ini mesti melakukan hal apa kebaikan-kebaikan itu atas kesadaran sendiri dengan motivasi yang dari dalam dan sebagainya, dengan tujuan semuanya hanya untuk Allah. Nanti Allah lah yang akan memberi pahala. Jadi eh, yang ada di Lauh Mahfuz itu rekaman. Saya lebih memahaminya adalah rekaman yang bisa saja rekaman itu kejadian yang akan datang karena waktu itu diciptakan oleh Allah, maka melihat masa depan bagi Allah itu sama gampangnya dengan melihat masa lampau. Itu Pak Taha. Saya kira cukup demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang pas atau ada yang keliru bagi saya mohon ada yang mengingatkan saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa koreksi bersama dan kita kuatkan iman kita kepada Allah. Kita usahakan kita jaga sampai akhir hayat sehingga kapanpun Allah memanggil kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi.